Bab 092. Langkah mereka berhenti di lobi hotel. Azarin menatap lantai, tidak berani bertemu pandang dengan Davian yang sudah berdiri di hadapannya. Perasaan Azarin kini bercampur aduk antara rasa bersalah, ketakutan, dan harapan. "Mbak Aza," Davian melanjutkan dengan suara lembut, "aku tahu ini permohonan yang sulit, mungkin bahkan terkesan memaksa. Tapi, aku mohon sebagai adik. Beri abangku sedikit ruang. Ruang sekecil apapun, Mbak. Dia punya cinta yang tulus, yang mungkin bisa membantu mengobati luka di hati Mbak Aza." Davian mengacungkan jari telunjuk dan ibu jarinya, membentuk isyarat kecil sekali. Meski dia tahu Azarin tidak melihatnya. Namun, sebelum Azarin bisa menjawab atau bereaksi, suara langkah tergesa-gesa mendekat. Mereka sama-sama menoleh, dan di sana, Din muncul. Wajahnya tampak tegang, sekaligus menahan kesal. "Davian," panggilnya dengan suara rendah namun tajam, membuat suasana di antara mereka menjadi semakin berat. 53. Karena aturan umrah melarang penggunaan cadar, pagi itu Azarin melepas cadarnya sebelum keluar dari kamar hotel. Dengan kerudung besar yang menutupi sebagian besar wajahnya, dia merasa cukup nyaman, meski sedikit gugup. Hari itu terasa berbeda. Alina tidur bersama Din, memberikan Azarin waktu lebih untuk bersiap. Ketika tangannya baru saja menarik pintu untuk menutup, suara pintu lain yang terbuka membuatnya terhenti. Din keluar bersama Alina. Wajah Azarin sontak memanas. Dia segera menunduk, merapatkan jilbab besarnya untuk menyembunyikan wajahnya yang terbuka. Namun, pandangan singkat Din sempat menangkap keindahan wajah Azarin. Sejenak dia tertegun, detak jantungnya seperti melompat tak beraturan. Cepat-cepat dia menunduk, mencoba menenangkan diri dari perasaan yang tiba-tiba meluap. "Bunda!" Suara cadel Alina memecah suasana canggung di antara mereka. Gadis kecil itu berlari dengan riang ke arah Azarin, merentangkan kedua tangannya untuk meminta pelukan. Mau tak mau, Azarin berjongkok untuk menyambut Alina yang telah memeluk erat kakinya. Senyum kecil terbit di wajahnya, meski dadanya masih dipenuhi rasa tak menentu sejak semalam tanpa sengaja mendengar rencana Din untuk menjauhkannya dari Alina. Namun, pelukan hangat gadis kecil itu mampu mengusir sedikit kegundahan di hatinya. "Sayang," ucap Azarin lembut sambil mengusap kepala Alina yang tertutup hijab mungil. Sentuhannya penuh kasih, seperti seorang ibu sejati. Alina mendongak dengan mata jernih yang bersinar polos. "Bunda bobonya enak?" Tanyanya dengan nada manis yang membuat Azarin tersenyum lebih lebar. Dia mengangguk pelan. "Enak, sayang. Kamu gimana? Tidur sama ayah nyaman?" Balas Azarin dengan suara lembut, berusaha mengembalikan percakapan ke arah ringan. Sementara itu, Din berdiri tak jauh dari mereka, diam-diam mengamati interaksi itu. Ada senyum tipis yang tersungging di bibirnya, meski pandangannya tetap tertunduk. Di balik sikapnya yang tenang, hatinya bergetar melihat betapa alami hubungan Azarin dan Alina. Sesaat, dia merasa bahwa kebahagiaan kecil seperti ini mungkin layak dia perjuangkan. Di saat yang sama, Bu Mahira dan Pak Argatama, serta Davian keluar dari kamar mereka dengan senyum hangat di wajah. Kedua orang parubaya itu mengangguk ramah, lalu mengajak semuanya segera turun menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah. Di dalam lift, suasana terasa begitu akrab meskipun sunyi. Hanya suara ceria Alina yang memenuhi ruangan sempit itu. Tangan mungilnya menggenggam erat jari Azarin,
sementara dia terus berceloteh tanpa henti. Bunda tahu nggak? Semalam Alina tidur di peluk ayah. Hangat banget, kayak selimut Alina yang warna pink. Azarin tersenyum kecil, menyimak celotehan polos gadis kecil itu sambil membelai lembut punggung tangan Alina. Alina senang tidur sama ayah. Tanyanya dengan nada lembut. Iya. Tapi lebih enak kalau sama bunda juga. Alina mengangguk penuh semangat, wajahnya berseri-seri. Azarin tak mampu menahan senyumnya mendengar jawaban itu. Sementara itu, di belakang mereka, Din berdiri dengan tenang. Wajahnya tertunduk, tetapi bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Hatinya yang sempat sakit karena penolakan Azarin kini terasa jauh lebih damai. Entah bagaimana, melihat Azarin dalam balutan hijabnya, dengan wajah teduh yang tampak alami. 54. Saat bersama Alina, membuat segala kekecewaannya perlahan menghilang. Mata Din sesekali mencuri pandang ke arah Azarin, tetapi segera dialihkan kembali ke lantai lift yang dingin. Dalam keheningan itu, satu hal terlintas di benaknya, jika sebuah penolakan masih bisa menghadirkan kedamaian seperti ini, apakah itu benar-benar akhir dari perjuangannya? Davian tiba-tiba berdeham, memecah keheningan. Senyum jenaka terpampang di wajahnya, seolah sedang merencanakan sesuatu yang nakal. Sebenarnya yang meluk Alina itu Om, bukan ayah, ujarnya ringan. Soalnya ayah lagi sibuk bersemedi. Azarin tergerak, meskipun tak menjawab. Perkataan Davian cukup menarik perhatiannya hingga dia sedikit menoleh ke arah pria itu. Katanya cinta ditolak, Mbak Google bertindak, sambung Davian dengan tawa kecil, menikmati kelakar yang dia lontarkan. Namun, tawa itu tak bertahan lama karena Din langsung menepuk punggungnya, meski dengan pelan. Anu, Mbak Asa, Davian melanjutkan tanpa gentar. Semalam abangku itu lagi cari doa buat naklukin hati Mbak Asa. Ucapan itu meluncur tanpa basa-basi, lengkap dengan ekspresi polos yang membuat situasi semakin memanas. Dia bahkan tak gentar pada tatapan melotot Din yang nyaris membakar. Azarin langsung menunduk, pipinya terasa memanas. Tangannya refleks menggenggam erat tangan Alina, berusaha meredakan kegelisahan di dadanya. Suasana di dalam lift yang semula penuh dengan tawa Alina kini berganti dengan keheningan yang terasa tak nyaman. Jantung Azarin berdegup kencang, tak menentu. Ucapan Davian barusan seolah menghantam dinding hatinya yang telah dia bangun dengan susah payah. Dalam diam, dia hanya bisa berharap bahwa lift segera sampai di lantai dasar agar dia tak perlu berlama-lama dalam kekakuan ini. Sudah, tidak perlu dipikirkan. Davi itu suka bercanda, sambung Bu Mahira. Lalu mendelik pada putra bungsunya. Kamu itu doyan sekali godain abangmu. Wajah abangmu jadi merah kayak gitu, sahut Pak Argatama, agar suasana tak kaku lagi. Tak ayal, Davian terkekeh geli, sementara Din hanya mendengkus pelan. Begitu tiba di Masjidil Haram, suasana penuh hikmat langsung menyelimuti mereka. Lantunan ayat-ayat suci terdengar merdu, mengiringi langkah-langkah mereka yang perlahan memasuki area tawaf. Langit cerah siang itu mekah tampak sejuk, disertai semilir angin yang seakan turut menjadi saksi permohonan para jamaah. Azarin menundukkan pandangannya, memusatkan hati pada setiap langkah yang dia ayunkan mengelilingi Ka'bah. Dia begitu khusyuk, bibirnya tak henti-hentinya melafalkan doa. Begitu waktunya salat, Azarin begitu khusyuk, meski Alina bermain di sampingnya.
Tak lupa setelah salat dia mengangkat tangannya, memohon kepada Allah agar hatinya yang penuh luka ini segera pulih, agar rasa sakit yang selama ini dia pendam mampu lenyap seiring waktu. Namun, entah mengapa, kali ini ada doa yang berbeda terucap dari hatinya. Sesuatu yang tak pernah dia pikirkan sebelumnya, bahkan tak pernah dia beranikan untuk meminta. Dengan suara lirih dan hati yang penuh keraguan, Azarin memohon, "Ya Allah, jika memang Din adalah jalan yang Kau pilihkan untukku, maka yakinlah aku, dan tuntunlah aku menerima segala ketetapan-Mu." Azarin tak ingin melangkahi takdir, tetapi dia pun butuh waktu menerima tanpa harus tergesa-gesa. Trauma dengan pernikahan belum pulih seutuhnya. Sementara itu, tak jauh dari tempat Azarin duduk, Din juga tengah khusyuk berdoa. Namun, dia tak sadar bahwa dalam permohonannya yang panjang, hatinya sedang selaras dengan doa Azarin. 55. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umrah, rombongan kecil itu sepakat untuk berjalan-jalan sejenak. Selain menikmati kuliner khas Mekah, Din memiliki tujuan lain, sebuah tempat yang menurutnya sangat indah, di mana burung-burung merpati beterbangan bebas. Begitu keluar dari Masjidil Haram, Din dan Davian sudah menunggu di ujung jalan. Din, dengan langkah sigap, langsung menghampiri Azarin yang tengah menggenggam tangan Alina. Tanpa banyak bicara, ia mengambil alih Alina dari pelukan Azarin dengan hati-hati. Namun, bukan itu yang membuat Azarin bingung, melainkan masker yang tiba-tiba Din ulurkan padanya. "Pakailah," ucap Din dengan nada datar, namun tersirat perhatian mendalam di balik kalimatnya. "Jangan biarkan wajahmu dilihat oleh orang-orang umum." Azarin tertegun sejenak, wajahnya merona. Dia tak tahu harus merasa tersentuh atau justru malu. Tanpa membantah, dia buru-buru menerima masker itu dengan kedua tangannya yang sedikit gemetar. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang tak dia mengerti tengah bermain di hatinya. Tanpa sepatah kata, Azarin segera memasang maskernya, lalu menyusul Bu Mahira yang sudah lebih dulu berjalan di depan. Pandangannya terus tertuju ke tanah, berusaha mengalihkan kegelisahan yang tak kunjung reda. Namun, senyum kecil di bibirnya tak dapat dia sembunyikan, meski dia tak tahu pasti apa arti senyum itu. Di belakangnya, Din hanya diam, tapi matanya tetap tertuju pada Azarin, memastikan wanita itu nyaman dan aman. 56. Tempat yang dimaksud adalah Hijrah Street atau Al-Hijrah, sebuah kawasan dekat Masjidil Haram yang terkenal dengan burung-burung merpatinya. Ribuan burung merpati bebas beterbangan di area ini, menciptakan suasana yang penuh ketenangan dan kedamaian. Para peziarah sering kali berhenti di tempat ini untuk memberi makan burung-burung yang jinak tersebut. Penjual pakan burung banyak berjejer di sepanjang jalan, menawarkan biji-bijian dalam kemasan kecil dengan harga yang terjangkau. Tempat ini juga menjadi lokasi favorit untuk mengabadikan momen bersama keluarga atau teman-teman. Azarin sedang berjongkok di dekat Alina, memperhatikan dengan penuh perhatian bagaimana gadis kecil itu melemparkan biji-bijian ke kerumunan burung merpati. Burung-burung itu berebut mendekati Alina, membuat gadis kecil itu tertawa riang. Wajah Azarin terlihat teduh, senyumnya mengembang perlahan, seperti menikmati keajaiban sederhana di sekelilingnya. Dari kejauhan, Davian memperhatikan pemandangan itu dengan rasa iseng yang khas. Perlahan, dia mengeluarkan ponselnya, mengarahkan kamera dengan sudut yang pas, lalu mengambil foto Azarin bersama Alina. Senyum puas muncul di wajahnya ketika hasil fotonya terlihat sempurna. Di sisi lain,
Din yang mengenakan baju koko hitam tampak sibuk menaburkan biji-bijian untuk burung-burung. Sesekali dia tertawa kecil melihat burung-burung itu dengan gesit mematuk makanan. Namun, tatapannya tak bisa lama lepas dari Azarin. Wanita itu terlihat begitu damai, seperti menyatu dengan suasana yang ada. Tiba-tiba, suara Davian memecah perhatian Din. "Lamar lagi, Bang," bisiknya sambil berdiri di samping sang kakak. Perkataannya mengejutkan Din, membuat pria itu menghentikan gerakannya dan mendesah berat. "Udah deh, Dav," jawab Din dengan nada rendah, meskipun jelas terdengar ada kebimbangan di suaranya. Davian tak menyerah. Dia malah menyenggol lengan Din sambil tersenyum lebar. "Kalau abang gak mau lamar, aku aja yang lamar, Bang." Ucapnya dengan nada setengah bercanda, tetapi cukup keras untuk membuat Din terkejut. Din langsung menatap adiknya tajam, matanya menyipit seperti hendak mengancam. "Jangan main-main, Davi," ujarnya serius. Davian hanya terkekeh, senang melihat reaksi sang kakak. "Ya udah, kalau gitu jangan kebanyakan mikir. Langsung aja lamar, Bang. Masa kalah sama burung-burung di sini yang lebih berani mendekat?" Din tak menjawab, tetapi di dalam hatinya, ucapan Davian seperti menggema, mengingatkannya pada keinginan terdalam yang masih tertahan. Dia kembali mengarahkan pandangannya pada Azarin yang kini sedang membantu Alina menuang biji-bijian ke tangan mungilnya. Hatinya kembali berdesir, penuh dengan kebahagiaan. Di tengah ketenangan Din, tiba-tiba saja ponselnya berdering nyaring. Gegas dia keluar dari banyaknya burung-burung tersebut, lalu mengeluarkan benda pipih dari saku celananya. Raut wajahnya agak terkejut saat melihat nama yang menghubunginya, yakni ibunya Azarin. Dia menoleh sejenak ke belakang di mana Azarin masih fokus bersama Alina. Lalu mengangkat telepon tersebut. "Halo, Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam, Nak. Maaf mengganggu waktu Nak Din." Suara Herlina terdengar cemas. "Iya, tidak apa-apa, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Dengan tenang Din bertanya walaupun dia sudah tahu. 57. Apa yang ingin ditanyakan? "Jadi, begini, Nak." Suara Herlina terdengar ragu. Namun, Din masih menunggu dengan sabar. "Aza pergi dari rumah. Apa Nak Din tahu Aza kemana?" Din tertegun, dia menatap Azarin dari kejauhan. Sesaat kemudian, dia menjawab, "Tahu, Bu. Aza ada sama saya dan keluarga saya di Mekah." "Di Mekah?" Herlina terdengar terkejut, dan Din mengangguk walaupun tak terlihat. "Iya, Bu. Aza saya bawa ke Dubai. Sudah 2 hari ini kami melaksanakan umroh," jawab Din dengan nada yang tetap tenang, meski sedikit menimbang apakah keputusan memberitahu ini sudah tepat. Herlina terdengar menghela napas panjang di ujung telepon, lalu suaranya sedikit melembut. "Alhamdulillah, kalau begitu." Umi lega mendengar Aza di sana. "Tapi, apa dia masih sering menangis?" "Masih, Bu," jawab Din lirih. Herlina terdiam, entah apa yang terjadi di sana. Din yakin jika wanita parubaya itu sedang merasa bersalah atau mungkin menangis. Dia pergi dalam keadaan marah. "Umi benar-benar merasa bersalah, Nak." Suara Herlina terdengar lirih, serta samar suara isakan, yang membuat Din yakin wanita parubaya itu sedang menangis. Din tak menjawab sedikit pun,
hingga Herlina kembali berbicara. "Nak Din, boleh Umi berbicara dengan Asa?" Din terdiam sejenak, pandangannya kembali tertuju pada Azarin yang sedang membantu Alina menaburkan sisa biji-bijian untuk burung merpati. Hatinya terasa berat menjawab pertanyaan itu, tetapi dia memilih jujur. "Bisa, Bu," jawab Din terdengar berat. "Tapi, kalau Aza menolak, saya tidak bisa memaksa, Bu." "Iya, Nak. Gak apa-apa.